kami dari kelompok 4 PKWU akan menampilkan hasil wawancara kami kepada penjual cimol dan kentang. Saksikan bersama-sama. Let's go! Saya mau nanya, ini nama usaha Bapak ini apa, Pak? Ini seperti kentang, cimol, sama tahu crispy. Oh, oke. Iya. Ini aku nanya lagi, Pak. Iya, boleh. Ini kira-kira produk sama bahan-bahannya ini apa aja, Pak? Kira-kira? Kentang, tahu, sama sagu juga. Satu juga. Oke. Terus modal awal nih, Bapak pertama kali jualan itu berapa, Pak? Modal awal. Pertama kali modal awal cuma 500.000 aja. Oh, 200.000. Iya. Oh, ini ya, Pak, berarti. Iya, Cukup. iya. Cukup segitu aja pertama. Terus, Pak, dari jualan ini kira-kira Bapak keuntungan per hari berapa, Pak? Omset misalnya ya, Iya. dari modal 500, alhamdulillah nyampe 1.900.000 gitu Waduh, jadi ya. alhamdulillah banget sih, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Oke Pak, saya di sini mau nanya, untung yang didapat dari hasil ini kalau boleh tahu Bapak pergunakan untuk apa ya? Ya untuk keperluan gitu di kampung kan, kalau Bapak orang kampung gitu ini. Oke. Yang penting buat di kampung aja Iya. gitu. Oke, makasih Bapak. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mencatat pembukuan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang Bapak dapat dari hasil usaha Bapak? Oh, kalau pencatatan emang nggak dicatat pakai buku gitu istilahnya ya. Pakai hati aja apa gimana ini per minggu ini dapat sekian misalnya. Nah, itu transfer ke rumah apa dipergunakan di rumah untuk apa aja gitu. Oke, berarti Bapak manual ya Pak ya? Oke. Terus selanjutnya, biasanya Bapak di mana sih beli bahan-bahan yang buat jualan ini Pak? Paling jauh beli apa kentang gitu istilahnya di kayak beli Pasar Induk. bahan-bahan. Oh, Pasar Induk. Iya, di Pasar Induk. Oke, makasih Bapak. Oh iya Pak, saya mau nanya, kalau misalkan Bapak setiap stok perharinya, terus Bapak masih ada sisa, biasanya Bapak kemanain ininya, jualan Bapak? Kalau misalnya ada sisa, ya alhamdulillah yang paling banyak nggak ada sisanya gitu. Misalnya walaupun ada sisanya juga, walaupun sedikit pun itu dibagikan sama teman apa tetangga gitu. Oke, makasih Bapak. Oke Pak, lanjut ya Pak buat pertanyaannya. Nah, tujuan Bapak untuk memulai usaha ini tuh apa sih Pak? Ya sedikitnya sih buat apa tuh ya, membahagiakan keluarga gitu istilahnya kalau di kampung. Apa sih yang kita butuhkan kalau misalnya mau ada yang dibeli misalnya. Ngumpulin dulu, udah kejangkau duitnya baru gitu. Buat menuhin kebutuhan ya Pak ya. Nah, terus kalau Bapak pernah nggak sih mengalami kesulitan modal? Terus gimana buat ngatasinnya? Nah, kalau itu ada sih ada gitu, cuma nggak setiap itu kan selalu dipersiapkan, tapi tetap aja kalau masalah modal ya kadang-kadang minjem tetangga gitu. Oh gitu. Oke Pak. Ujung-ujungnya minjem tetangga. Lanjut. Terus berapa sih Pak kira-kira porsi yang Bapak jual setiap harinya? Tiap hari banyaknya porsi gitu. Iya. Ya kadang-kadang 200-an lebih dah. Oh, Gitu, 200 porsi. Ya. Tapi langsung habis gitu ya Pak? Alhamdulillah habis. Terus kalau buat biaya produksi Pak, biaya produksi harian biar usahanya ini jalan. Produksi hariannya tentang apanya ya? Misalnya Biaya produksi kayak buat minyak. oh gitu. iya, sehari-harinya itu. Kadang-kadang kalau udah apa tuh pendapatan sehari misalnya 300 ya, kadang-kadang dibuat stok gitu buat besok apa lusanya gitu. Bisa gitu aja produksi. Setiap ada yang penting nggak kurang modal gitu Oke, istilahnya. iya betul. Oke, makasih ya Pak. Lanjut buat pertanyaan selanjutnya. Oke, Bapak. Jadi ada pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak sendiri ada nggak sih media promosi yang Bapak pakai buat dijual gitu? Promosi apa misalnya ini dipromosikan sekian porsi gitu maksudnya. Ya kadang-kadang kalau awalnya dulu sih iya juga sih gitu. Tentang apa tuh misalnya di bumbu apa kurang ini gitu kan, dipromosikan dulu waktu itu pertama kali itu dulu gitu. Tapi alhamdulillah kesini enggak juga udah pada tahu semua. Ya alhamdulillah sih banyak yang kunjung gitu. Lanjut ya Pak. Dari Bapak sendiri bentuk distribusi yang dilakukan itu seperti apa? Distribusi saya gitu Iya. setiap harinya. Iya Pak. Ya begini-begini aja gitu.
yang penting jalan tiap hari jualan gitu. Biasanya Iya. ada nggak sih kayak ada yang minta diantar atau gimana gitu Pak? Pesanan. Oh, Semacam Kalau- pesanan gitu. kalau jauh sih enggak gitu. Paling-paling jarak 100 meter udah dah. Di sini udah pada kenal sama tukang ojek gitu. Nyuruh aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya banyak kan, kalau yang mesen jauh misalnya ada 10 porsi, 15 porsi, Ya. tetap aja ada gitu. Kadang-kadang di HP WA gitu, bang ntar kesini ya, jam sekian. Nah di situ kita tepati aja udah. Oh berarti bapaknya sendiri ini yang datang ke tempat si Iya. pelanggan tersebut ya? Nah, iya. Seringnya gitu, keseringannya gitu. Datang aja sendiri, karena dia yang minta gitu. Oh jadi permintaan dari si customernya itu. Iya. Oke, selanjutnya kira-kira berapa pesaing dengan usaha sejenis yang di sekitar bapak itu? Yang sejenis enggak sih, cuma ada, kalau di sini ada 3 gitu ya. Tapi 3 itu pada jauh semua. Itu sih saudara juga gitu. Enggak ada. Ya, istilahnya enggak ada pesaing orang lain, enggak ada gitu. Enggak ada, cuma bertiga aja. Ya, ada pertanyaan terakhir dari saya. Kalau dari bapak sendiri pernah nggak sih kayak hari libur buat jualan tuh? Kalau hari libur udah dibiasakan, saya tuh liburnya seminggu sekali, hari Minggu aja gitu. Liburnya udah hari Minggu. Apa tuh, karena hemat tenaga gitu, istilahnya hemat tenaga. Seminggu sekali libur, udah tiap minggu libur pokoknya. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Tuan, let's go. Oke bang, jadi ini ada pertanyaan lagi, ini terakhir. Selama jualan keliling kayak gini, bapak pernah rugi nggak selama jualannya? Ya, kalau misalnya modal dikit gini kayaknya sih jarang dah. Tapi ada gitu. Misalnya kalau terhambat hujan gitu kan. Tapi kalau hujan dari pagi sampai sore gitu, ini bahan udah dibikinin, udah jahit, itu terus terang itu udah rugi gitu. Kan nggak bisa dibesok-besokin gitu. Kalau udah dibikin, udah. Jadi sekali goreng buat sehari itu. Iya, bikinnya sehari gitu. Terus bapaknya nerima pesanan online nggak? Kalau nggak terima, mau ada rencana buat buka usaha online? Alhamdulillah sih kalau rencananya saya mau buka cabang lagi gitu. Sekarang mau buka cabang. Alhamdulillah juga tempatnya udah siap, tinggal saya punya modal sama gerobak udah gitu aja. Tempat udah ada, tinggal nyiapin itu aja. Modalnya aja dah buat nambah-nambah gitu. Nah ini bapaknya ini jualan sendiri atau ada barengan gitu? Oh sendiri gitu. Modal pribadi, nggak ada barengan gitu. Ini modal sendiri aja udah. Berarti dari awal udah jualannya dari dia sendiri gitu idenya? Iya dari awal sendiri aja gitu modal. Terakhir nih Pak, Bapak jualan di mana aja sekalian di 14 ini? Oh, Biasanya ngetep. biasanya kalau pagi di SD 12 sampai jam 8 pindah ke 07 SMK 64 kan. Di situ. Nah, di situ baru ke sini dari jam duhuran lah gitu. Minimal jam 11:30 12 baru pindah ke sini. Gitu aja. Oke deh Pak, makasih ya.